Karena katanya ada bilang Bung Karno ini agak kejam orang ini, Be. Iya, artinya dia kan keinginannya harus diturut, nggak boleh ada perlawanan. Iya. Nggak ada orang boleh bisa melawan dia. Itu nggak ada dia hirau itu, mau tokoh apa juga. Iya. Kalau melawan dia nggak bisa. Sultan Hamid ditangkap, BB ya. Iya, Sultan Hamid ditangkap. Itu Pak Nasir ditangkap juga. Pak Nasir ditangkap. Teman-teman seperjuangannya dulu banyak kemana ditangkap. Semuanya, tinggal dia sendirian aja. Kenapa, Be? Ya? Jadi pada masa itu Bung Karno memang beratnya udah ke Cina juga. Gara-gara PKI duluan kan, Partai Komunis Cina, ya kan? Sekarang kan juga banyak partai yang pergi ke PKC, melatih kadernya, iya kan? Iya. Kalau nggak salah. Iya, ada Be. Beberapa tahun lalu, Be ya. Ini masih sekarang juga masih. Sekarang masih berangkat ya, Be? Berpulang. Di pemerintahan Jokowi ini memang ada sih, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Teman-teman, hari ini kita bareng Babe lagi. Gue mau tanya sama Babe mengenai sejarah. Sejarahnya menarik menurut gue karena memang ada di satu masa beberapa rezim ini yang perlu gue gali sama Babe ini kan mengenai sejarah yang beliau sebenarnya ada irisan mengalaminya gitu loh. Jadi kayak masa zaman Orde Lama bahkan sebelumnya, Be ya. Yeah. Ada yang Vasco pengen tanyain ke Babe di Be. Bung Karno kan dikenalnya sebagai tokoh yang agung, mewah pokoknya sangat dikagumi lah Be pada masa itu, Be. Nah, di situ ada nggak, Be? Misalnya kayak kekejamannya rezim Bung Karno atau bisa dibilang ada juga saya pernah dengar, Be, Bung Karno tuh orangnya katanya otoriter. Apakah betul itu, Be? Yang Babe rasakan pada masa itu, pada saat itu kan Babe dikenal sebagai aktivis yang pro Islam pada masa itu, Be ya. Yeah. Aktivis Islam. Gimana kisahnya pada masa itu, Be? Jadi kembali kepada cerita Bung Karno ya. Yeah. Kita harus lihat prosesnya. Bung Karno tidak betah berada dalam situasi Undang-Undang Dasar 50, ya kan? Karena dalam Undang-Undang Dasar 50 dia simbol saja kedudukannya. Yang berkuasa adalah Perdana Menteri, DPR, ya kan, dan kehakiman. Karena itulah trias politika kan. Yeah. Jadi Bung Karno bilang dia nggak mau jadi stempel. Ya Presiden kan? stempel. Ya. Presiden stempel dia ogah. Nah karena itulah dia waktu kampanye pemilu 55 dia terjun. Ikut kampanye, bikin forum sendiri. Di mana-mana dia berpidato. Kampanye pada masa itu tuh untuk memilih presidennya atau memilih perdana menteri atau? Begini, kan itu kampanye partai politik. Untuk DPR. Untuk DPR, konstituante, DPRD dan sebagainya kan. Yeah. Nah, Bung Karno menggunakan kesempatan itu dia bikin forum juga, bikin rapat akbar di mana-mana. Ya mengkampanyekan gagasan-gagasan dia sendiri itu waktu. Jadi orang-orang dari kontestan lain kecuali PNI yang merasa diuntungkan ya, Partai Nasionalis Indonesia, yang lain-lain kok ambil waktu pada masa kampanye pidato Bung Karno di mana-mana itu waktu disebut itu waktu rapat raksasa istilahnya atau rapat samudra. Nah, Bung Karno selalu bikin rapat-rapat seperti itu. Nah, terus akhirnya kita ringkas cerita, terjadilah proses kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Setelah kekuasaan menurut Undang-Undang 45 dijalankan, yang sebenarnya Undang-Undang 45 tidak sepenuhnya menghapus trias politika, karena kekuasaan itu ada pada MPR, ya kan? Bukan pada presiden. Kekuasaan tertinggi, majelis kekuasaan tertinggi adalah MPR. Perwakilan rakyat. Iya, tapi ketua MPR dan wakil ketua MPR oleh Bung Karno dijadikan anggota kabinet. Jadi secara de jure memang tinggi, de facto-nya dia jadi anak buahnya Bung Karno. Iya. Oke. Di situ masuk. Bisa gitu, Be ya? Pimpinan MPR jadi anggota kabinet gitu, Be? Ya dia kagak menolak mereka. Ya kan? Ya, pada waktu itu yang terjadi kan. Lalu setelah itu ya DPA, menurut Undang-Undang 45 kan ada DPA kan. Dewan Pertimbangan Agung. Iya. Okay. Bung Karno itu memfungsikan dirinya sebagai ketua. Jadi rapat-rapat DPA dimulai dengan pidato dia. Ya kan?
Nyoto, ya kan? Dari PKI dia juga anggota DPA. Jadi selalu tiap ada sidang DPA pidato Bung Karno dulu, dan itu jadi tema bahasan. Bung Karno berkata begini, sosialisme Indonesia itu bukan sosialisme Marxisme. Sosialisme Indonesia itu bukan sosialisme Mao Zedong. Sosialisme Indonesia itu bukan sosialisme Fidel Castro. Nyoto nyeletuk, kalau bukan ini bukan itu, jangan-jangan bukan sosialisme. Jadi Bung Karno tersinggung di saat pidato itu. Ya kan itu rapat. DPA. Bung Karno memberi pengantar. Bung, jangan-jangan kalau begitu bukan sosialisme yang Bung terangkan. Yang Bung mau terangkan itu bukan sosialisme. Dia tersinggung Bung Karno. Itulah antara lain anekdot-anekdot yang terjadi ketika Bung Karno menguasai semua kelembagaan negara. Lantas kita jadi bertanya, di mana Undang-Undang Dasar 45-nya? Lalu dia juga membuat penafsiran macam-macam dengan Undang-Undang Dasar 45 itu. Nah, dalam segala macam keputusan, dia kan pidatokan dulu. Kalau mengenai perjuangan mengembalikan Irian Barat, memang itu kan dari tuntutan dari awal kemerdekaan, ya kan? Ketika di KMB kan di situ dinyatakan Belanda belum mau menyerahkan Irian Barat pada waktu KMB. Semuanya oke kecuali Irian Barat. Nah, karena itu kemudian menjadi tuntutan. Nah, yang menarik di sini kalau diamati secara tertib ya, ketika Bung Karno dipilih oleh BPU PKI, ya kan sebagai presiden, dan Bung Hatta sebagai wakil presiden, kan diambil sumpahnya. Sumpah jabatan. Kemudian ketika kita berubah Undang-Undang 45 menjadi konstitusi RIS, beliau diambil sumpahnya. Diambil sumpah juga? Diambil sumpahnya sebagai presiden RIS. Saat sebagai pejabat presiden juga diambil sumpahnya. Berkedudukan di Jogja. Ketika kita dari RIS menjadi, setelah Agustus 50 menjadi Undang-Undang Dasar sementara 50, dia juga diambil sumpahnya. Tapi setelah dekret kembali ke Undang-Undang 45, kok dia nggak diambil sumpahnya? Jadi sumpah kagak, saya ingat kok. Jadi maksudnya apakah pada masa itu orang nggak ada yang berani buat ngambil sumpah Bung Karno atau gimana? Bisa jadi begitu, nggak ada yang ingetin. Jadi sebenarnya sumpah yang dia menjabat presiden masih di dalam rangka sumpah dia Undang-Undang Dasar sementara 50, belum Undang-Undang Dasar, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya kan, laju aja dia berkuasa kan, terus tanpa sumpah. Nggak pakai sumpah. Lalu dia kemudian kan memang PYM ya, Paduka Yang Mulia panggilannya kan, PYM presiden. Tapi beliau juga lebih serak, lebih suka dengan panggilan Pembesrep, pemimpin besar revolusi. Paduka Yang Mulia pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno. Panjang ya gelarnya. Panjang gelarnya. Panjang itu kita mesti apa? Harus lengkap tuh. Harus lengkap, Pembesrepnya nggak boleh ketinggalan. Karena beliaulah yang memimpin jalannya revolusi. Namanya Jarek, jalannya revolusi kita. Gitu, Jarek kata Bung Karno kan. Dia yang memimpin, karena revolusi itu mesti ada pemimpinnya. Ya, dan pemimpinnya adalah Bung Karno. Lalu Bung Karno kemudian menerapkan segala macam kelembagaan itu mesti ada perwakilan Nasakom, ya kan? Disitulah banyak masuk elemen-elemen PKI di dalam masuk ke situ semua. Nah, apakah Bung Karno ketika politik konfrontasi itu ada keputusannya? Didukung oleh keputusan? Apakah MPR? Apakah DPR? Kan nggak ada. Nggak ada, Be? Nggak ada. Jadi beliau itu dipidato saja di mana-mana kita ganyang Malaysia. Kalau ganyang Malaysia itu dari kebijakannya Bung Karno pribadi atau? Jadinya pribadi dia.
Kan harusnya ada dasar hukumnya. Ya. Dasar hukum itu udah nggak ada. Nah, disitulah mulai ada bisik-bisik ya kan, bahwa ini makin otoriter saja dia memerintah kan begitu kan. Sudah tidak dalam proporsinya lagi. Maka terjadilah bentuk-bentuk perlawanan atau dianggap perlawanan ya kan, peristiwa-peristiwa yang terjadi ya kan di era Bung Karno menjadi presiden Undang-Undang Dasar 45. Presiden pada masa Undang-Undang Dasar 45. Iya, banyak peristiwa-peristiwa antara lain misalnya yang saya ingat peristiwa Bandung, Bogor, yang dimulai dari Cirebon itu aksi-aksi rasialisme kan itu aku ya kan. Rasialisme, Be? Iya. Apa isi aksinya itu? 63. Oh, oke. Iya kan aksinya pembakaran. Iya. Ya kan? Karena itu waktu Bung Karno sudah mengumumkan poros Jakarta Beijing. Ya. Tadinya Jakarta mampir di Pyongyang dulu, Beijing. Nah sekarang nggak pakai Pyongyang, langsung Beijing. Langsung Beijing, Jakarta Beijing. Jadi Jakarta Peking itu waktu istilahnya kan. Nah maka itu waktu dianggap oleh beberapa orang peristiwa rasialisme yang terutama terbesar terjadi di Bandung tahun 63 itu dianggap memotong poros Jakarta Peking. Jadi bukan tidak ada gerakan yang orang anggap gerakan oposisi pada waktu itu terhadap Bung Karno, juga gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum intelektual ya secara perorangan banyak, walaupun akhirnya dibekukan atau dibredel koran-koran mereka seperti Indonesia Raya ya Mukhtar Lubis, dan Mukhtar juga masuk tutupan kan, masuk penjara Mukhtar Lubis. Nah pada suatu pedoman yang dipimpin oleh Rosihan Anwar itu mulus karena dia kalmennya. Tapi ada sudut atau istilah zaman itu pojok. Pojok itu pengasuhnya nama samarannya kili-kili gitu kan. Di pojok itu pedoman terpleset. Dia ada tulisan, ini kan kata-kata Uzbek terlalu sering diucapkan. Uzbek manipol. Uzbek manipol terlalu sering. Lu ngeledek gue cepol. Lu ngeledek gue cepol. Jadi terlalu sering diucapkan. Rosian si kili-kili ini khawatir, katakan kili-kili khawatir negeri kita berubah nama menjadi Uzbekistan. Kan ada itu waktu Uzbekistan kan anggota USSR kan, Uni Soviet. Iya kan? Yeah. Ini bisa negeri kita lama-lama namanya Uzbekistan. Habis pedoman. Habis. Gara-gara tuh cerita. Okay. Hilang sendirinya. Hilang dah bubar. Okay, yeah. Pedoman ya kan? Yeah. Jadi berjalan terus sejarah, dan orang kan juga nggak ada yang diam begitu saja ya kan? Dengan apa yang dilakukan oleh Bung Karno ya kan? Dengan berbuat sepertinya mengendalikan negara seorang diri. Orang kagak begitu saja diam. Para seniman juga bergerak ya kan, dengan kegiatan-kegiatan dia. Ada teater judulnya Julius Caesar gitu kan ya. Saya ingat yang bintangnya yang jadi Julius Caesar itu Soekarno M. Nur. Teater itu ya kan. Dan pemain-pemainnya sebelum mentas baris di depan istana. Ngapain, Be? Kan kebetulan ada pawai. Kan Bung Karno sering bikin pawai. Rombongan Julius Caesar ikut. Jadi rupa-rupa orang membuat ya kan sindiran ya. Karena kita nggak bisa langsung menghadapinya. Kekuasaan Bung Karno itu terlalu besar dan kuat ya kan. Artinya nggak bisa digoyahkan. Bung Karno memang menghadiri apa saja pertemuan-pertemuan yang orang bikin, ya kan? Karena pada waktu beliau jadi presiden di bawah Undang-Undang Dasar 50, dia jarang yang undang. Akhirnya sampai peresmian asrama mahasiswi Wismarini di Bidara Cina, beliau yang resmikan. Saya masih punya potretnya.
Ya kalau kita lihat begitu memang Bung Karno rasanya udah kagak demen aja mau Undang-Undang Dasar 50. Masa dia sebagai presiden urusannya cuma meresmikan asrama mahasiswi UI Wismarini. Nah makanya ketika dia jadi presiden Undang-Undang Dasar 45, wah pertemuannya tuh gede-gede semuanya dibuka dan ditutup biasanya. Ditutupnya tuh kalau nggak di main stadium itu di Istora. Ditutupnya semuanya. Ada pertemuan-pertemuan kayak gimana misalnya, Beb? Misalnya kongres nelayan, ya kan? Nanti resolusinya yang kongres itu memutuskan Bung Karno nelayan agung. Sampai dibuat resolusi. Iya. Wow. Iya. Lantas ada pertemuan dari pihak saudagar-saudagar, ya kan, pengusaha-pengusaha, Bung Karno pengusaha agung, itu gelarnya. Pengusaha juga, nelayan agung juga, gitu. Iya. Petani-petani gitu, Be? Petani juga beliau petani agung. Wow. Petani agung juga. Iya. Lalu ketika ada mulai kongres pengusaha hutan ya, karena kita mulai membuka hutan, HPH kan itu waktu. Perdagangan kayu gitu. Perdagangan kayu, orang nungguin. Ini kongres yang lain sih orang nggak tungguin. Jangan-jangan Bung Karno dikasih gelar Rimbawan Agung. Orang-orang ada aja namanya oposisi kan. Forum kagak ada ya, dia kongko terbatas. Ya kan? Rimbawan Tarzan dong, Be, kalau gitu, Be. Nah itu dia, orang namanya orang ya, kan dia mesti berpendapat, capek juga kan, karena itu waktu kan hampir tiap hari pidato Bung Karno. Kalau kita setel RRI ya mesti pidato Bung Karno. Dan ada resolusi selalu yang agungnya agung. Ada terus. Yang agung-agung banyak, 20 kurang lebih. Oh, oke. Beliau ini kan selalu dipanggil dengan paduka yang mulia terus ya. Iya, Pembesrep. Iya. Dan beliau juga dokter HC-nya, honoris causa-nya banyak. Jadi universitas negeri itu berebutan kasih gelar. Dapat dokter HC sini, dokter HC sini. Jadi luar biasa kekuasaannya Bung Karno pada waktu itu, ya kan. Jadi boleh dikatakan beliaulah sentral figur, tokoh satu-satunya yang lain orang kagak lihat. Nah ketua MPR aja anggota kabinet, terus mau begini, ya kan? Iya. Dia kan cuma anggota kabinet, ketua gimana MPR. Caranya MPR, berarti gimana caranya DPR MPR ini mau mengawasi pemerintah kalau misalnya? Ya nggak bisa, dia yang tentuin sendiri semuanya. Berarti nggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dong? Ya kagak jadinya, itulah kritik kita. Katanya Undang-Undang Dasar 45 prinsipnya ada pembagian kekuasaan, ini kagak ada pembagian kekuasaan kan? Karena pimpinan-pimpinan kelembagaan itu menjadi anggota kabinet, ya kan, makin banyak anggota kabinetnya sampai di total 100 menteri. Ya, kabinet 100 menteri pada masa itu. Iya, itu sampai 100 jumlahnya menteri. Powerful bener, Be, ya? Wah, iya, macem-macem lah. Tapi kalau dari sisi oposisi yang melihat Bung Karno ini, katanya ada bilang Bung Karno ini agak kejam orang ini, Be. Iya, artinya dia kan keinginannya harus diturut, nggak boleh ada perlawanan. Iya. Nggak ada orang boleh bisa melawan dia. Misalnya Mokhtar Lubis saja kan wartawan yang sebenarnya diindahkan oleh dunia ya. Dia dapat penghormatan dari Korps Wartawan Dunia. Mokhtar Lubis tetap masuk tutupan, masuk penjara. Mokhtar Lubis, ya kan? Itu nggak ada dia hirau, itu mau tokoh apa juga. Kalau melawan dia nggak bisa. Sultan Hamid ditangkap, BB ya? Iya, Sultan Hamid ditangkap. Itu Pak Nasir ditangkap juga. Pak Nasir ditangkap. Teman-teman seperjuangannya dulu banyak ditangkap. Semuanya, ya? Tinggal dia sendirian aja. Kenapa, Be, ya? Ini saya nggak habis nalar, karena itu kan teman-teman seperjuangannya untuk yang memerdekakan Indonesia pada masa itu. Tapi kenapa pada akhirnya justru malah melawan pemerintahan Bung Karno dan akhirnya ditangkap? Iya kan begini, ya kan, sebenarnya Bung Karno itu otoriter dalam pemikiran juga. Walaupun sebenarnya dia kalau diikuti kan lompat-lompatan. Awal tulisan dia tahun 26, nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Iya. Ya kan? Jadinya Nasakom. Kan nggak ketemu. Iya. Nggak dapet itu. Nggak dapet kan? Kalau kita ikuti itu, dia seringkali banyak atau cukup banyak yang tidak konsisten pemikiran dia. Begitu. Juga misalnya dia berbicara
tentang bebas aktif gitu kan. Politik luar negeri kita bebas dan aktif. Yeah. Tapi kita tidak pasif dalam menghadapi Nekolim. Tapi kan dia beratnya ke Cina. Kenapa berat ke Cina? Karena PKI lebih dulu keluar meninggalkan PKUS, Partai Komunis Uni Soviet. Jadi pada masa itu Bung Karno memang beratnya udah ke Cina juga? Gara-gara PKI duluanan. PKI melipir ke Cina? PKI begini, PKI pada waktu Aidit pergi ke Moskwa itu, dia lihat sudah kelompok revisionis istilah mereka, ya kan? Kelompok revisionis ini telah tidak sesuai lagi doktrin Marxisme-Leninisme PKUS, ya kan? Lantas PKI meninggalkan kubu PKUS, pergi ke PKC, Partai Komunis Cina, ya kan? Sekarang kan juga banyak partai yang pergi ke PKC. Melatih kadernya, iya kan? Iya. Kalau nggak salah. Iya, ada Be. Beberapa tahun lalu Be ya. Katanya masih sekarang juga sekarang masih berangkat ya Be? Belum pulang. Di pemerintahan Jokowi ini memang ada sih ya Be. Bahkan juga katanya Jokowi juga mengundang dari kelompok komunis Cina kan Be ke istana Be. Beberapa tahun lalu ya, sering PKC pada datang. Nah kita teruskan, jadi Bung Karno bagaimana kita mengatakan dia tidak dipengaruhi PKI? PKI pindah dari PKUS ke PKC, dia kok ikut pindah juga? Padahal awal-awal pemerintahan Bung Karno persenjataan kita semuanya Rusia, sehingga kuat kita, persenjataan kita itu zaman ya kan, militer Indonesia sangat kuat karena Rusia kan. Bantuan dari Soviet ya Be ya? Iya, Uni Soviet itu waktu. Tetapi dia tinggalkan juga, dia pergi ke PKC. Itu waktu senjata macam-macam ya. Kalau kita pernah dengar MiG itu kan, pesawat MiG terkenal, dikirimin kemari, ya kan. Tapi dari Cina yang datang dukun, sinse. Katanya Bung Karno sakit, ya kan? Iya. Bung Karno sakit, datang sinse begitu. Tabib-tabibnya Cina gitu. Iya, itu zaman kan dia belum maju Cina. Dia mau kirim apa kalau bukan sinse? Ya kan gitu. Ya, jadi perjalanan jadi Bung Karno ini juga mengalami dia mengubah pendirian-pendiriannya yang banyak. Dalam politik luar negeri juga dia mengubah, bukannya tidak, ya kan? Dia lalu menjadi menyempit sehingga sebenarnya ketika dia konfrontasi dengan Malaysia itu dia lebih sempit lagi. Karena anggota Commonwealth saja kan kalau nggak salah 52. Ya kan? Lah Malaysia kan anggota Commonwealth, jadi 52 negara udah nggak suka sama kita, ya kan? Itu yang harus dipikirkan, ya kan? Itu waktu kita makin menciut saja pengaruh apa itu. Di era kapan tuh Be? Tahun-tahun berapa Be? Itu waktu kita udah parah itu tahun 64 ya. 64 di penghujungnya Bung Karno ya? Iya, jadi itu waktu juga makanan udah susah. Makanan susah kan kita. Ekonomi bangkrut di negara waktu itu. Iya, karena berasnya juga udah beras plastik, dicampur plastik. Iya. Jadi kalau dia dikukus dia lumer. Tapi Bung Karno bantah. Iya. Kayak nggak benar kita. Siapa bilang Bapak dari Blitar? Bapak dari Prambanan. Siapa bilang rakyat Indonesia lapar? Indonesia banyak makanan. Mari kita bergembira. Bergembira semua. Begitu. Itu zaman. Ya memang kita susah, kita yang ngalamin. Dan inflasi ratusan persen pada masa itu Be ya? Tinggi, udah kagak kehitung. Total inflasi itu 600 waktu pemerintahan di tangan Orde Baru. Iya. Total inflasi. Iya. Tapi kan akhirnya pada masa Orde Baru diturunkan inflasi itu kan, Be? Oh iya. Jadi double digit pada masa. Double digit ya kan. Itu waktu memang besar. Jadi kita nggak bisa nabung. Percuma kita nabung, duit kita makin lama nggak berharga. Itu dia. Iya. Paling kita berani nyalengin di celengan apa itu ayam-ayaman. Bang ada itu waktu bang. Iya. Ya kita enggak lah. Duit kita makinan ciut, bukannya makinan gede, nabung di situ. Nah itu yang menjadi fakta. Itu jangan dilupakan bahwa apa namanya
keadaan ekonomi pun parah, ya kan? Di zaman itu, ya kan? Bensin juga susah, jangan salah. Bensin susah. Bensin juga susah di zaman itu. Tapi kan orang dulu nggak gitu banyak pakai bahan bakar minyak. Betul, meskipun volume kendaraan kagak banyak kan dia perlu bensin. Yeah. Nah, itu pun nggak bisa banyak, bahkan pernah ada pembatasan dan sebagainya. Jadi kita hidup di zaman itu sulit lah ya, dan kita dapat bantuan dari Jepang, pampasan. Jepang kasih pampasan itu kain itu lawon, warnanya biru Ben-Hur. Ben-Hur, oke. Dibagiin kayak sekarang ini apa itu? Pembagian dari apa itu, gara-gara kopat-kopit kan ada pembagian. Iya, sembako kopat-kopit. Dulu kita dapat kain Ben-Hur itu. Kain Ben-Hur, kita bilang. Lebaran saya iseng-iseng main ke Taman Puring. Ada kawan di situ di Taman Puring, mau ngobrol aja Lebaran kan. Taman Puring ramai penuh orang. Semuanya biru Ben-Hur. Kain pembagian Jepang. Iya. Iya kan, semua biru Ben-Hur. Kita dapat itu atas nama pampasan kan, Jepang ngasih tekstil juga ke kita. Nah, itu kita pakai tuh, semuanya biru Ben-Hur. Wah, ada nggak biru Ben-Hur, ketemu orang semua biru Ben-Hur. Ya, dulu tuh di Taman Puring udah zaman jual-jual barang second itu. Udah kan kalau perkembangan pasar loak kan dari zaman Belanda. Dimulai di pasar Senen dulu kan. Jadi kita balik lagi kepada cerita kawan kita biru Ben-Hur kan, karena memang film Hollywood yang terakhir diputar kan Ben-Hur. Ya kan? Tapi setelah itu kita nggak kehilangan film Hollywood. Lantas kehilangan film India kan begitu. Hubungan kita dengan Amerika gimana pada masa itu, Be? Wah, jelek sekali. Tapi duta besar Amerika itu waktu Howard Jones, dia fleksibel tampilannya gitu kan. Fleksibel, emang seorang diplomat ulung, Howard P. Jones. Nah, itu waktu kita susah. Bagaimana kalau film Rusia yang main di sini itu kadang-kadang ada yang bagus. Seperti The Crane Are Flying, bintangnya Tatiana Samoilova. Saya nonton tuh film. Ini jadi isu waktu Bung Karno berkunjung ke Rusia. Presidennya itu waktu Voroshilov. Ya kan? Voroshilov ngeledek. Kamu kan naksirnya sama Tatiana Samoilova. Di dalam coffee break. Wah, Bung Karno marah itu waktu kan. Kalau saya naksir udah dapet dia tuh sama saya, digituin Bung Karno. Iya kan? Karena Bung Karno kan dikagumi wanita kan, pada masa itu. Iya, Tatiana Samoilova wafat dalam usia 80 tahun lalu. Tahun lalu dia baru wafat. Baru-baru ini, Be? Iya. Tapi kan berarti pada tahun itu saya nonton film dia zaman Orde Lama. Film Rusia itu cantik, Be? Cantik dan aktingnya luar biasa. Jadi tidak semua bintang Hollywood bisa mengungguli bintang Rusia. Tatiana ini. Ya, Tatiana ini hebat lah. Gitu kan, sampai terkenal filmnya itu Bila Burung-burung Bangau Terbang Lalu. The Cranes Are Flying kan terkenal di mana-mana. Makanya Bung Karno kunjungan yang berikut, kalau kunjungan pertama atas undangan Rusia, kunjungan berikut dia pengen ke sono. Itu waktu zaman Tatiana lagi populer. Wah, Rasulullah bercandain. Saya tahu kamu kemari mau ketemu Tatiana Samoilova. Marah Bung Karno luar biasa. Nah, jadi itulah suasana kita pada zaman Orde Lama, yang kita tidak kehilangan satu, humor. Humor makin tinggi, makin bermutu. Dan para seniman itu waktu berkumpul di restoran Padang namanya Ismail Merapi. Mungkin dia orang dari sana ya, dari sekitar Gunung Merapi, Padang ya. Di situ para seniman kumpulnya di Ismail Merapi. Nah, kita biasa kumpul di tempat-tempat kawan bergiliran ya. Para yang berpikir berbeda dengan rezim. Di HMI juga kalau bisik-bisik kita berbeda sama rezim. Jadi kadang-kadang juga kita tuh berdemo itu
tidak sesuai dengan hati nurani. Misalnya kita mendemo kedutaan Malaysia, kata hati nurani kagak cocok. Waktu cerita konfrontasi Malaysia kan, kita nggak cocok. Kok bergerak juga? Lah kan di Front Pemuda. Kita kan anggota Front Pemuda. Ya, tapi kenapa ikut demo kalau nggak cocok hatinya, Be? Gimana maksudnya, Be? Bagaimana kita mau nggak mau, kalau nggak kan kita dibubarin. Oh gitu, Be. Kan, sampai ada pengkondisian aktivis pada masa itu, Be? Ya kan kita terancam terus. HMI ya, kita bicara. HMI itu terancam terus, detik demi detik. Ada perintah dari penguasa pada masa itu? Iya kan, disalurkan Front Nasional. Front Nasional itu di bawahnya, Front Nasional tuh sekjennya, ketuanya Pak Karno. Sekjennya Sudibyo namanya, Sekjen Front Nasional. Lalu Front Nasional membawahi Front Pemuda. Inilah yang menggalang massa organisasi-organisasi mahasiswa. Belum ada KNPI, Be, ya? Oh, belum ada. Kadang-kadang juga kita sengaja tidak diundang kok, supaya kita ketahuan kita ini kontra revolusi. Itu waktu kontref namanya. Kontref. Jadi di situ ada pertarungan antara HMI dengan PKI nggak tuh, Be? Ya sudah dong, udah kita kan ya? Makanya nggak tidur. Bagaimana caranya bisa tidur? Pemuda Rakyat bergeraknya malam, bikin coretan tembok, ya kan? HMI, DI di kota, Kartosuwiryo DI di hutan, HMI DI di kota. Ya kan kerjaan kita ngapus supaya terang matahari udah nggak ada lagi tuh barang. Kejar-kejaran gitu terus. Oh itu terus. Bagaimana caranya kuliah? Ya kan? HMI antek CIA. Begitu semuanya disudutkan habis-habisan lah kita sama mereka itu. Iya. Oh gitu Bung Karno itu, Be, ya? Jadi itu. Di luar dari sifat keagungannya beliau itu, ada sifat dia pengen memang dilihat besar dan mewah pada masa itu, Be, ya? Ya artinya begini kan, kita kan itu zaman sudah tidak mungkin lah buat HMI itu audiensi dengan Bung Karno, nggak bisa. Karena Bung Karno dikelilingi sama kelompok kiri. Dikelilingi kelompok kiri, mungkin juga dia nggak selera zaman itu. Tapi begitu Desember 65, dia kan udah jatuh. HMI diundang ke istana, istana Bogor. Rame. Berbes-bes HMI datang ke istana Bogor. Untuk mendukung Bung Karno? Bukan, kan dia udah jatuh. Untuk apa, Be? Lah kan begini, dia masih presiden, tapi tahunnya udah Desember 65. KAMI udah terbentuk bulan Oktober. Jadi Bung Karno ngundang. Ya udahlah, orang ngundang kita pergi aja, dulu mah susahnya setengah mati. Ini diundang ke Bogor. Ya, udah begitu langsung diundang. Iya, ada Hartini juga kan? Oh. Hartini. Iya. Jadi kita terpaksa kalau Bung Karno kita mau pakaian pici. Bung Karno kagak mau dipakein pici HMI karena dia nggak mau buka kepalanya kan. Picinya kalau dibuka kan kepalanya kelihatan. Dia nggak mau, dia suruh bininya. Hartini. Hartini kita pakaiin pici HMI. itu zaman. Gitu, ya? Iya. Itu Babe udah mulai udah. HMI, Be, ya? Iya sudah. Jadi itulah kami melintas zaman yang begitu pahit ya di zaman itu, di mana menurut Dr. J. Lemena yang itu waktu merupakan tokoh Partai Kristen Indonesia, ya kan, dia mengatakan, "You memang taruhan. Kalau HMI berhasil mereka bubarkan, kami ini akan menyusul dibubarkan." Wow. Itu Lemena tokoh non-muslim ini ya. Iya. Sengaja dia justru malah mendukung HMI. Mendukung HMI, kami akan menyusul Lemena. Kemudian. Iya. Dia bilang begitu. Jadi menjadi tanda tanya di mana tempat agama dalam rezim Orde Lama kalau Lemena yang merupakan Waperdam di zaman Bung Karno, wakil Perdana Menteri bicara kayak begitu. Iya. Saya ingat itu dia bicara begitu. Ngomong sama Babe begitu? Iya, di Malang. Menarik ini, Be. Jadi Bung Karno itu dirasakan pada masa saat Babe menjadi aktivis agak ketat di situ, Be, ya? Agak keras di situ. Wah, kalau dia mau ngomong sejarah kan cuman Majapahit Sriwijaya yang dia sebut. Yang satu kagak ada, yang satu kerajaan kecil, kan tidak sebesar seperti yang buzzer-buzzer sejarah sampaikan kan kepada kita. Kerajaan Majapahit, lihat aja dia di Trowulan, jauh dari kota Mojokerto. Itu Bung Karno terus. Bung Karno terus mempopulerkan mengenai kebesaran kejayaan Indonesia. Itu kan dia yang ngomong. Dari zaman
Majapahit Sriwijaya, begitu pidatonya. Kenapa beliau tidak mengkampanyekan kebesaran Melayu pada masa itu? Kagak pernah disebut. Melayu kan besar pada masa itu. Kagak pernah disebut. Kesultanan Islam juga kagak pernah disebut. Nggak pernah disebut. Jangan salah paham, nggak pernah disebut. Oh, itu jangan kenapa malah justru malah kerajaan-kerajaan yang Hindu Buddha pada masa itu yang Iya, yang sebenarnya dianggap mewakili Hindu Buddha, padahal tuh kerajaan kan kagak ada, kita udah bahas ya kan. Iya, iya. Itu zaman. Jadi itulah yang terjadi. Jadi kehebatan atau jasa dari kesultanan Islam ya kan. Kesultanan Islam itu kan menghadapi Belanda, Kesultanan Aceh puluhan tahun, Kesultanan Banjar, Kesultanan Palembang, Kesultanan Bone, ya kan, ya, Ternate. Goa, ya Ternate, semua menghadapi itu. Dia kan nggak pernah singgung. Oke, di pidatonya nggak pernah diucapkan. Nggak ada. Wow, nggak ada. Wow. Begitu, itulah yang kami alami. Jadi kita dulu kalau sembahyang hari raya, sembahyang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu di lapangan Banteng. Wow, berapa ratus ribu umat Islam lapangan Banteng itu. Tahu tahun 63 Bung Karno bikin patung Bangsa Irian Barat, kagak boleh lagi dipakai, ditaruh di tengah-tengah. Iya. Wow. Nggak boleh kan yang begini patung Irian Baratnya, iya kan? Iya. Tapi bukannya pada masa Bung Karno itu ada pola demokrasi terpimpin pada masa itu? Ya, demokrasi terpimpin itu yang dia laksanakan, demokrasinya di mana kagak kelihatan, yang kelihatan terpimpinnya doang. Kita nggak lihat demokrasinya di mana, ya kan? Nggak berasa, Be? Nggak ada demokrasi apa kalau kita oposisi kagak boleh nimbul. Kalau dibanding Orde Baru, katanya Orde Baru juga otoriter. Orde Baru masih lumayan. Bagaimanapun juga kita masih ada napas. Saya di DPR kan selalu berbeda pendapat dengan pemerintah. Iya. Apakah anggota DPR zaman Bung Karno bisa yang disebut DPR Gotro, DPR gotong royong? Oke. Namanya DPR gotong royong. Jadi lebih keras, Be, pada masa Bung Karno. DPR nggak bisa melawan pemerintah. Kagak. Usulan presiden seumur hidup kan dari MPR. Oke. Iya. Sampai dari jadi MPR. presiden seumur hidup ya, Be? MPR yang mengusulkan. Iya, Kan begitu. Iya. Jadi apa aja dari DPR Gotro ya, itu waktu namanya. Iya. Dari apa yang kita mengharapkan? Iya, teman-teman semua, inilah sekelumit kisah tentang jayanya Bung Karno pada masa itu. Memang Bung Karno dikenal sebagai tokoh di luar dari jasa-jasa yang banyak, juga masih banyak, ternyata ada juga sisi-sisi yang mungkin rakyat Indonesia pada masa itu merasa tertekan itu, ya. Iya, kita tertekan lah hidup ya kan. Yang gembira kan ya kalau Bung Karno bikin pesta yang kannya tari lenso apa kayak gitu kan. Ada tari lenso yang pakai selampe, pegang-pegang selampe begitu kan ada. Iya. Sampai ada foto Bung Karno sama Marilyn Monroe pada masa itu, ya. Marilyn Monroe ya itu waktu zaman Presiden Kennedy. Iya kan, Kennedy gitu waktu. Iya. Tapi di sisi lain memang Bung Karno dari sisi itu keren sih, Be, ya. Oh iya. Ya, coba teman-teman semua, ini diskusi yang menarik sebenarnya, perlu kita dalami lebih dalam. Ada sekelompok rakyat Indonesia yang juga nggak bisa dianggap pandang sebelah mata, cukup kaliber besar juga nih, Be, kelompok Islam pada masa itu, Be, ya. Iya, jadi begini, kehidupan kepartaian juga sama, kagak bisa bergerak kecuali ada acara-acara yang digalang Front Nasional yang dipimpin oleh Bung Karno langsung. Iya. Partai jadi nggak gini. Iya, partai yang bisa nyelonong sendiri kan cuma PKI. PKI dong. PNI kan waktu ciut. Partai yang lain? Ya nggak beda lah. PNI itu waktu ciut, jangan salah, ya kan? PNI kemudian dilebur dengan beberapa partai jadi PDI dulu. Iya. Jadi PDI, tokohnya Sunawar Sukawati, kemudian Suryadi. Iya. Waktu zaman Suryadi itu Mega anggota DPR, zaman Pak Harto. Iya. Oke. Iya. Zaman Pak Harto. Iya. DPR zaman Pak Harto. Kemudian setelah Babe itu ya, iya, saya udah keluar. Okay. Dia 92. Kemudian itu kemudian timbul reformasi jadi PDIP gitu. Ya. Jadi pada pandangan saya PDIP itu
tidak sekuat seperti yang orang mau bayangkan karena akarnya itu sederhana. Dia ciut di zaman Orde Pak Karno berkuasa, dia ciut. Iya, akarnya itu PNI Be ya. Iya, PDIP, dia PNI, ciut. PDI dan jadi PDIP di sini. Iya, ciut akarnya itu apa? Justru malah PKI lebih kuat. Oh, PKI, acara PKI terus. Tiap acara PKI didukung Bung Karno. Bung Karno hadir. Oke. Bung Karno hadir, dia kan suka dengan Aidit kan memperlihatkan keakraban. Begitu Bung Karno. Iya. Ini menarik guys. Jadi ya itulah Bung Karno yang memang di luar jasa-jasa yang memang besar juga Be ya terhadap negara kita. Ada sisi-sisi yang ternyata ya kayak gitulah. Macan Idealis beberapa YouTube juga mengungkap segi-segi positif dari Bung Karno. Kan? Ya kan kita beri gambaran yang berimbang. Iya kan? Seperti kita bercerita tentang Sultan Hamid, kelemahannya juga kita utarakan kan. Ya enggak? Jadi kita tidak ada masalah kita mencoba melihat sejarah dari semua data yang ada ya. Jadi Kira-kira begitulah. baik data itu mau data itu ternyata menyakitkan ataupun tidak menyakitkan ataupun menyenangkan, kita coba ungkap di sini. Dan kita sebagai generasi muda perlu memahami sejarah secara utuh, bukan hanya sejarahnya kita comot-comot bagian-bagian yang penting-penting aja menurut sebagian kelompok. Nah, disinilah pentingnya guys, menurut kita Macan Idealis ini kita pengen mengungkap sisi-sisi sejarah yang mungkin kadang menyakitkan bagi sebagian kelompok, tapi itu perlu kita ungkapkan, kita utarakan sebagai data pelengkap ya, untuk melengkapi bagaimana sejarah Indonesia ini. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Teman-teman semua, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah bagaimana pandangan kalian tentang diskusi kita kali ini, dan lu pastiin lu udah pencet tombol loncengnya di subscribe itu biar lu terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.